Selamat datang kembali teman-teman di channel Belajar Keuangan. Kali ini kita akan masuk dalam tips keuangan praktis dengan topik penipuan online. Nah, akhir-akhir ini marak ya teman-teman mendengar dari grup WhatsApp, dari sosmed, menyatakan bahwa banyak sekali terjadi penipuan online. Nah, kita lihat contohnya. Nah, apakah teman-teman pernah menerima pesan atau email seperti ini? Ini masuk ke WhatsApp saya, dibilang bahwa saya mendapatkan paket. Untuk tahu paketnya harus mengizinkan aplikasinya diinstal ya dengan bentuk APK. Nah, ini sudah banyak sekali penjelasannya bahwa ini sangat berbahaya ya. Kemudian baru-baru ini saya mendapatkan email yang mengaku sebagai kantor pajak ya. Jadi di sini atasnya kalau teman-teman perhatikan secara sekilas ini mirip ya dengan yang asli, karena satu, kalau kita lihat ada logonya, kemudian ada dari namanya, kemudian juga ada nomor suratnya kalau teman-teman perhatikan ya. Dan yang sangat meyakinkan sekali, atasnya itu dia pakai nama e-filing.go.id. Nah, saya agak curiga, kemudian saya telusurin lebih lanjut, ternyata email yang digunakan itu adalah email pribadi, siska_haliman@yahoo.com. Tentu ini saya sangat yakin adalah email palsu ya. Isi email ini menyatakan bahwa saya sudah 2 tahun tidak melaporkan pajak ya. Jadi akan dikenakan biaya administrasi berupa sanksi ya. Nah, ini di bawahnya itu dibilang untuk melihat rincian tagihannya bisa dilihat di file PDF. Nah, ini juga PDF-nya saya curiga ini adalah PDF untuk yang berbahaya ya, aplikasi palsu ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau menerima bentuk email yang mengaku-ngaku sebagai Direktorat Jenderal Pajak ya, dari Kantor Pusat Pelayanan Pajak. Ini juga sangat berbahaya. Nah, sebenarnya apa sih Android Package Kit itu atau APK? Itu adalah format file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemen ya, untuk memasang aplikasi pada sistem Android kita. Nah, software aplikasi ini dia dikirimkan melalui WhatsApp tadi ya, dari nomor yang tidak dikenal, dan juga bisa berupa dengan file PDF. Nah, kemudian dari ketika aplikasi ini diinstal, pelaku akan mengambil alih ya kendali atas handphone kita ya. Nah, yang terjadi adalah para korban yang sudah ada, uang yang ada di banking atau di tabungannya itu dikuras habis, kemudian juga terjadi pemakaian kartu kredit yang bukan digunakan oleh kita ya. Jadi ini si pelaku menggunakan aplikasi APK untuk menguasai handphone kita, mengendalikan secara penuh. Jadi teman-teman harus waspada kalau ada file yang berupa kiriman APK atau PDF dari orang yang kita tidak kenal. Nah, saya akan memberikan tips praktis ya untuk mengatasi problem-problem yang ada. Yang pertama, teman-teman harus waspada membuka link atau file yang mencurigakan, karena apalagi ini biasanya dikirimkan melalui email, direct message atau personal chat, ataupun pesan langsung ya melalui medsos. Jadi teman-teman jangan percaya apalagi dari orang yang kita tidak kenal ya. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau rahasia melalui email, terutama jika email tersebut tidak diminta atau terlihat mencurigakan ya. Periksa alamat email pengirim dan pastikan itu benar-benar dari sumber yang dapat dipercaya. Jika kita menerima email atau pesan teks yang meminta untuk mengklik tautan, hati-hati, verifikasi dulu keaslian pesan tersebut dengan cara lain, misalnya menghubungi lembaga terkait melalui channel yang terpercaya. Jadi kayak tadi contohnya di email saya mengaku-ngaku sebagai kantor pajak ya. Kemudian tips yang kedua teman-teman adalah pastikan link yang kita kunjungi adalah link yang benar dan terpercaya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke dalam satu website, periksa dulu ya
URL situs webnya. Jadi sebelum masukin informasi keuangan apapun, pastikan menggunakan protokol yang aman. Teman-teman bisa lihat ada protokolnya, ada gambar gembok dan juga ada HTTPS. Nah, ini juga dipastikan juga bahwa ketika kita ketik tidak ada kesalahan pengejaan atau karakter yang mencurigakan dalam link tersebut. Nah, kemudian kedua, teman-teman unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya. Kalau teman-teman menggunakan Android, silakan mengunduh aplikasinya melalui Google Play, dan juga kalau teman-teman menggunakan iPhone, silakan menggunakan App Store ya. Kemudian sebelum menginstal, periksa ulasan dan peringkat aplikasi sebelum mengunduh. Baca dulu komentar dari pengguna lainnya ya, melihat apakah ada pelaporan tentang penipuan atau perilaku yang mencurigakan. Tips selanjutnya adalah kita menghindari klik iklan atau pop-up pada website, karena ini bisa digunakan sebagai celah bagi attacker untuk menyisipkan virus atau malware ya, atau aplikasi yang berbahaya ketika kita mengklik iklan atau pop-up di satu website. Tips selanjutnya teman-teman, gunakan keamanan internet yang kuat. Jadi teman-teman kalau memungkinkan untuk menginstal program antivirus dan firewall yang selalu diperbaharui. Yang kedua juga teman-teman memperbarui terus perangkat lunak atau software secara teratur, termasuk sistem operasi OS ya, atau aplikasi yang terinstall. Pembaruan seringkali mencakup perbaikan keamanan dan kerentanan yang dapat digunakan oleh penipuan kalau misalnya tidak diupdate. Nah, teman-teman juga harus terus memperbarui password, PIN dan lain-lain. Jadi jangan menggunakan password yang sama untuk akses aplikasi, berbagai ragam aplikasi yang berbeda. PIN juga teman-teman harus ingat dan diacak, dan pastikan jangan sampai ada orang yang tahu tentang PIN kita. Yang berikutnya adalah teman-teman menjaga informasi pribadi, seperti jangan memberikan informasi pribadi tentang ataupun informasi keuangan ya kepada seseorang atau organisasi yang kita nggak kenal atau tidak kita percaya sepenuhnya. Jadi kalau kita berbagi informasi hanya melalui channel yang aman dan percaya. Informasi pribadi apa? Misalnya seperti NIK ya, nomor induk kependudukan kita, itu juga sangat private. Kemudian tanggal lahir, tempat kita lahir, nama gadis ibu kandung, alamat, itu sebenarnya adalah informasi pribadi yang harus kita jaga dengan baik. Kemudian untuk tips berikutnya adalah teman-teman laporkan jika menerima email atau pesan atau website yang mencurigakan ya. Laporkannya biasanya kepada penyedia layanan. Kalau untuk di WhatsApp, teman-teman bisa blokir langsung nomor WhatsApp yang mencurigakan tersebut, sehingga nomor tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh si pelaku penipuan. Tips berikutnya adalah teman-teman tidak menggunakan wifi publik untuk bertransaksi keuangan ya. Jadi kan teman-teman seringkali kalau kita sedang nongkrong di cafe atau di coffee shop, kita suka sekali meminta password wifi-nya apa. Sebenarnya wifi publik itu sangat rentan ya untuk keamanannya, tingkat keamanannya, apalagi kalau teman-teman menggunakan wifi tersebut untuk bertransaksi keuangan, karena sangat rentan sekali. Tips selanjutnya adalah charging HP di tempat umum. Perlu diperhatikan teman-teman, ada beberapa charger station yang menyediakan kabel secara lengkap ya. Jadi kita tinggal colok handphone kita, langsung di-charge, tapi ini sangat rentan. Hati-hati, kita tidak tahu di belakangnya itu apakah disusupkan satu software atau aplikasi, sehingga ketika kita mencas handphone kita, orang tersebut bisa mengakses seluruh isi handphone kita. Jadi sebaiknya kalau kita ingin melakukan charging handphone di tempat umum, teman-teman bawa colokannya sendiri ya. Itulah tips keuangan praktis tentang penipuan online, dan juga tips bagaimana caranya kita menghadapi atau mencegah terjadinya penipuan online. Semoga bermanfaat. Terima kasih.